Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Nunusan Hiker. Di video kali ini gue akan ngebahas bersama siapa nama lo? Gua Dero. Dero. Ini yang kemarin tuh sempat ikut sama gue. Nah jadi di sekarang tuh gue akan ngebahas perjalanan gue ketika kemarin gue ke Gunung Salak. Tapi bukan mistisnya ya, karena nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sih di Gunung Salak, alhamdulillah kita nggak diganggu karena kita positif pikirannya, bukan karena ya yang lain-lain lah. Kita emang niat naik gunung doang, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Cuma gue sempet ziarah sih kemarin ya, untuk ini aja sih, untuk bahan muhasabah aja biar kita selalu inget gitu ya, karena di situ ada makam ya, gue berdoa aja di situ. Cuma doanya tuh gue nggak minta ke kuburan ya. Karena kemarin ada banyak, nggak banyak sih, ada yang komen gitu katanya, lu ngapain jarak ya? Lah itu masing-masing lah, gue bilang. Jadi gue tuh akan ngebahas outfit yang gue bawa kemarin ya, yang kita pakai kemarin. Ya, betul. Salah satunya 2 tas ini dari brand Green Forest. Nah kemarin tuh yang make tas ini tuh lu sama si Rio. Sengaja sih, emang gue suruh pakai. Dia berdua tuh, si Rio sama si Dero. Kalau gue pakai yang Eger. Gue pakai Eger. Nah biar dia tahu, dan gue juga biar apa ya? Biar merasakan langsung. Jadi nge-reviewnya tuh nggak cuma sekedar review doang gitu. Jadi gue biar ngerasain langsung, dan yang make itu bukan gue tapi temen gue. Gue sempet make sih sebentar doang ya. Bentaran doang. Terus gue sengaja gue kasihin ke si Rio sama si Dero tuh biar dia ngerasain rasa yang katanya tuh ininya enak deh. Gitu lah pokoknya deh. Ini sambil ngerokok aja deh. Sambil ngerokok, sambil santai aja, kita ngobrol santai. Sambil ngerokok aja Der. Santai aja. Gimana Der? Kemarin pas naik ke Salak. Wah. Gokil sih Salak. Gokil. Gokilnya kenapa lu? Gue ngeliat lu udah pencot kemarin. Gua emang kebodohan gua sih sebenarnya, kebodohan gua sih. Gua pikir gua bawa kaos kaki pendek, jadi apa ya? Nggak nyampe mata kaki dah. Gua pakai kaos kaki pada saat itu nggak nyampe mata kaki. Pas pos berapa ya itu ya? Pos 2 iya, kurang lebih pos 2 lecet kaki gua. Gue udah bilang ke dia, gue bilang lu udah safety belum? Gue bilang lu jangan nganggap enteng. Ya walau gimana pun kan yang namanya alam, yang namanya gunung, kita nggak bisa prediksi kan. Bener guys, pelajaran itu. Gue udah bilang banget buat gue. Lu harus ya mempersiapkan untuk alat-alat pribadi lah, barang-barang pribadi yang sekiranya safety buat lu sendiri gitu. Makanya gue sebelumnya kan udah ngomong berapa kali, lu malah pakai kaos kaki kayak gitu anjir. Kaos kakinya bolong. Kaos kakinya tuh bolong, ujungnya bolong, terus di pas bawahnya bolong ya? Iya. Enggak, itu ujungnya bolong karena udah pas lecet. Jadi buat nutupin, jadi gua sobekin. Pantesan. Gua sobekin, nah akhirnya wah nggak bisa. Alhamdulillahnya si Rio bawa kaos kaki lagi. Ya untungnya temen gua ada backupan kaos kaki gua. Jadi ya bisa inilah, nggak terlalu ini pas udah lecet juga. Tapi tetap aja kan nggak safety itu. Tetap. Ya pokoknya gitu, gue setiap naik gunung, gue tuh selalu ngingetin ke temen gue, ya yang ikut sama gue gitu. Karena dia ngikut sama gue kemarin tuh dadakan ya kita. Dadakan dia jatuhnya dadakan dulu. Jatuhnya dadakan. Kalau dia sehari sebelumnya ya? Hah? 2 hari lah, 2 hari sebelumnya udah gue kabarin, gue mau naik, gue bilang. Cuma nggak tahu kemana, gue bilang. Akhirnya Gunung Salak. Nah kalau si Rio yang satu lagi tuh, itu bener-bener dadakan. Siangnya itu gue mau berangkat. Dia gue kabarin, malamnya gue berangkat gitu. Sore atau siang kalau nggak salah. Pokoknya gue kabarin dulu dia. Dadakan banget pokoknya. Ya jadi gitu. Sebelumnya tuh udah gue kasih tahu, pokoknya beberapa kali gue ulang-ulang, lu harus safety. Malah kayak gitu, kerasa sendiri kan. Dia doang kemarin jalannya kayak keong. Selangkah. 2 langkah berhenti, sakit serius. Nyesel gue. Parah. Karena gini ya, karena gue liatnya gini Der, itu Gunung Salak gue bilang. Ketinggiannya 2.200, ketinggian cuma 2.000 lah. Tapi jalurnya itu. Makanya gue kemarin prepare
wah gue kayaknya mending pakai carrier yang Eiger nih gitu. Makanya gue sengaja pakai Eiger karena gue udah prediksi pasti bakal capek, bakal perih banget gitu perjalanannya. Ya alhamdulillah pas gue pakai itu ya nyaman-nyaman aja sih. Nah ini nih si Dero nih, gue mau nanya nih, ini kan tas dari Green Forest nih. Ini busa-busanya sih tebel ya, busa-busanya tebel. Ya. Terus ini juga untuk pinggangnya juga tebal juga kan kemarin. Ininya juga busa yang di punggungnya tebal. Untuk kompartemennya mah sama aja sih kayak carrier-carrier yang lain. Di atasnya ada, di sini ada saku besar buat lu nyimpen apa aja lah. Terus di belakang juga ada, cuma di sini nggak ada quick access-nya. Ini tuh Green Forest yang seri apa nih ya? Ntar dulu, ntar. Samping. Alpaca, Alpaka apa Alpaca tuh bacanya. Pokoknya yang 60 liter. Ini nggak ada quick access-nya, jadi dia nggak bisa ngeluarin barang tuh dari sini, nggak bisa. Jadi harus dari atas. Iya, dari biasanya kalau carrier yang sekarang tuh yang lain tuh dari biasanya suka ada, di ya. samping ada gitu. Kalau ini nggak, di sini nggak ada. Ini saku di sini ada buat nyimpen apalah, buat barang-barang bisa. Ya sama sih fitur-fiturnya bersama dengan carrier-carrier yang lain. Nah, yang gua tekankan itu back systemnya kemarin kan. Makanya sengaja gua kasih ke lo. Biar lo ngerasain. biar nge-review langsung, testimoni langsung dari lo. Lo kemarin pertama pakai yang mana dulu? Gua pakai yang ini. Dia dua-duanya tuh pakai kemarin kan lo ya? Tukeran gua pakai Tukeran. Jadi si Rio tuh pertama tuh pakai yang ini, yang Alpaca, terus gua pakai yang ini. Yang Siren. Yang Green Forest Siren. Carrier Green Forest Siren. Lu pakai yang ini dulu kan? Nah, yang ini dulu. Si Rio pakai yang ini. Nah, terus gimana dah tuh? Apa yang lu rasain pas lu pakai si Siren ini? Kalau dari gua sih, nih jujur ya. Jujur aja nggak apa-apa. Nih, jujur ya. Nih, sorry Green Forest nih. Kalau buat kenyamanan, kalau buat dipakai sih nyaman. Cuma masalahnya tuh di bahu, di bahunya. bahu gua. Kita kemarin ngisi barang full ya? Wah, full Soalnya kamera. Di sini full, di sini elektronik. SB, terus lighting di sini. Ya salinan gua, salinan dia, pokoknya lumayan banyak lah, berat itu. Meja bangku ya segala macam. Terus lanjut. Jadi gua pikir waktu gua pakai ini, mungkin kayak kurang kenceng kali kendor atau gimana ya. Udah gua kencengin, pokoknya udah gua style kendor, style kenceng. Ternyata tetap aja. Sejam pakai ini kerasa gua. 1 jam pakai perjalanan. 1 jam perjalanan ini dari Posimaxi tuh. Dari Posimaxi. Udah mulai kerasa. Itu kan lumayan ya dari parkiran kita kan ke Posimaxi itu setengah jam. Ya kurang lebih setengah jam kemarin tuh. Segitu masih aman. Nah, pas abis Simaxi naik pos 1 mungkin hampir sebelum pos 1 mungkin. Nah, itu udah mulai kerasa punggung gua nih. Udah mulai kerasa itu. Apalagi kayak pas dari 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Nah, itu dia apalagi. 6 ke 7 itu jalurnya makin parah itu. Soalnya gua udah gua make di pinggang sini juga kan. Ternyata tumpuannya yang dari pinggang tuh nggak dapat. Jadi cuma ngandelin dari si punggung doang. Berarti beban semua di situ tersimpan di sini. Bener, dari situ. Gue coba pakai ini, gue kencengin malah gue ngap. Gue kendorin ya kayak kayak dibilang kayak mungkin ya kalau gue pribadi ngerasain sih kayak nggak fungsi deh di pinggang. Nah, terus kan dia nggak, minusnya ada di sini kan biasanya kali pada tali dadanya ada kan. Ini nggak ada. Ini nggak ada tali dadanya. Ya paling itu doang sih kalau buat sebenarnya, atau mungkin kayak beban juga kali ya. Tapi kan harusnya carrier tercipta buat emang beban banyak kan. Iya. Harusnya kan senyaman mungkin dia buat ya kan. Ya kalau dari gue sih itu aja sih, punggung sih, bener punggung itu. Punggung yang lu rasain itu. Wah, kacau. Lu sih. merah nggak? Merah pas gue lihat di atas merah. Ini merah. Merah gue. Si Rio juga sama sih kemarin. Kayak bengkak. Si Rio juga sama kemarin merah. Terus apalagi yang lu rasain dari tas itu? Kalau buat untuk saku-sakunya mah kan sama aja kayak yang lain. Sama aja, Pak. Sama aja kita back system. Kita fokusin ke back systemnya karena
yang dirasakan ketika naik gunung yaitu kenyamanan untuk back systemnya, Nah, bukan itu masalah. dia. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi itu bukan masalah kompartemennya atau saku-sakunya gitu. Back systemnya sih, lebih ke back systemnya karena ya itu, karena emang harus nyaman sih ketika kita naik gunung tuh di bahu sama di pinggangnya gitu. Terus apalagi? Udah pokoknya bebas aja, Kalau- lu review langsung, ya, lu kalau dari testimoni gua sih karena lu itu- kemarin ngerasain gitu langsung. Itu doang sih Bang kalau dari gua, asli. Gua ngeluh di pundak sih bener. Ngeluh di pundak itu yang Ngeluh di ngerasa pundak banget ya, itu sampai sih. merah kan. Mungkin tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau mungkin bukan salah kayaknya ngespal itu saya kali. Karena jalur juga kali. Jadi kayak apa ya? Tapi kan gini Der, lu bisa ngerasain lah dari pos, kan kata lu tadi kan dari parkiran ke iya. pos Simaksi itu biasa aja kan? Biasa aja masih aman. Biasa gua, aja masih aman. gua. Terus dari pos Simaksi mau ke pos 1, Nah itu gue udah itu mulai udah mulai kerasa. Nah udah mulai gak nyaman, gue udah mulai. Dan jalurnya gua kencengin, itu gua kendorin, belum udah kayak gitu-gitu. parah, belum sadis ya. kan? Iya benar. Nah itu segitu aja belum sadis kan jalurnya. Benar-benar. Kalau jalurnya sadis kayak 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke puncak, itu kerasa banget kan? Kacau itu. Kerasa banget itu. Kerasa banget. Kemarin gue nungguin dia, gue jadi tim sweeper anjir. Gue gila, gue ketinggalan mulu guys, bener asli. Pokoknya parah dah. 2 langkah berhenti. Tapi kalau gue dari gue sih itu doang sih ini. Tumpuan gue nggak ngerti ya, kenapa bisa kayak kerasa itu jadi tumpuan cuma di punggung doang Beban gitu. semua numpuk di bahu lu. Itu dia. Di bahu kayak lu tas berarti. ransel sekolah jatuhnya kata. Kalau ininya di punggungnya kerasa basah nggak? Keringet gitu? Oh enggak, kalau itu aman sih. Aman. Aman kalau itu gue aman, gue ngerasain. Sebenarnya sih enak kalau buat ininya. Punggungnya enak empuk. Buat empuknya, buat dari segi empuknya enak. Cuma kayak pas dipakai beban penuh, wah kerasa banget itu. Kerasa banget sih. Tapi mau lewat sana. Udah buru sana dulu. Dah lagi podcast ini, lagi nge-review langsung. Dulu. Oke, iklan dulu bentar. Lanjut apalagi nih? Apalagi? Pokoknya lu rasain apa yang kemarin lu rasain pas naik ke Gunung Salak. Lu curahin di sini semua. Sengaja emang sengaja. Kemarin gua suruh pakai carrier ini tuh biar lu ngerasain worth it enggak nih kalau misalkan si carrier ini dipakai untuk perjalanan jauh kayak gitu. Itu kan kemarin kita perjalanan berapa jam sih? Kita hampir 11 kayaknya ada ya. 11 kayaknya. 11. Kita Jam 11. Jam 11 dari pos tuh Simaksi. trekking. Ya kan, jam Dek? 11 di pos Simaksi. Start tuh iya jam 10 dari parkiran. Enggak, jam 11-an ya. Jam 11 pokoknya mulai trekking tuh jam 11. Iya, jam 11 dari pos Simaksi. Kita mulai trekking jam 11 siang sampai puncak tuh kita jam setengah 8-an ya. Setengah Jam 8. jam 8-an. Jam kayaknya. 8-an. Kayaknya jam 8-an deh. Kita jam 8-an karena kita itu udah mulai stres di jalan karena kita kaget pas ketemu jalur Salak ternyata kayak gitu. Untung aja gue pakai Eger. Nggak expect sih gua nggak expect asli. Nggak expect gua. Kacau. Ini berarti worth it nggak menurut lu tas ini untuk perjalanan berjam-jam seperti itu? menurut gua pribadi, sorry buat Green Forest, menurut gua sih kurang. Worth it. Mungkin bisa kedepannya bisa diperbaikin kali ya. Mungkin entah dari Ya, mana mungkin gua nggak ngerti dah. Ini Green Forest membuat tas ini karena ya mungkin sesuai harganya juga kali ya. Ya, Ini mungkin, kan mungkin, ya benar-benar. murah gitu, harganya murah, nggak terlalu mahal. Ya mungkin spesifikasinya ya disesuaikan dengan harga seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan ada klaim yang tapi kalau misalkan tas ini diklaim sebagai tas yang paling enak atau gimana, kayaknya enggak ya? Enggak. Untuk perjalanan berjam-jam seperti Iya. itu kayaknya enggak. Itu Mungkin- baru berjam-jam loh. Kalau mungkin- misalkan yang dibawa ke Argopuro kayaknya Waduh. lu bakal Waduh, berdarah. kayak jangan dah. Bener. Mungkin kalau dibilang nilai mungkin dari rating kalau 1 sampai 10 mungkin gua bisa naruh 7 mungkin. 7 untuk si tas 6,5 Siren lah. ini. 6,5. 6,5 lah. 6,5. 6,5 Ini kita mungkin, kalau dari rating. objektif ya. Ya maksudnya netral aja gitu. Kita nge-review ya bener-bener apa yang dirasain gitu. Jadi nggak cuma nge-review ini enggak. Sengaja sih emang gua nge-review
kemarin tuh kebetulan pas gue naik gunung, nah ini kebenaran nih, ini sempat belum gue review kok. Gue pengen tahu back sistemnya enak apa enggak nih tas ini, makanya kemarin kan diisi full ya. Full banget. Dua-duanya tuh full ini, si Full Green banget Forest yang Apache sama Siren. Itu sengaja biar temen gue bisa ngerasain langsung gitu. Karena kalau gue ngerasain pas ketika nge-review biasa doang, itu kayaknya ya kurang kerasa sih, karena kita diem gitu, Diem, nggak benar. capek. Kalau misalkan di trek itu kan kerasa nyamannya atau enggaknya Iya. itu bener-bener kerasa gitu. Tumpuan juga benar-benar kerasa. Iya, karena makanya juga kemarin sengaja gue kasihin ke dia biar dia ngerasain langsung. Jadi itu nilainya berapa? 6,5. 6,5. 6,50. Nah, mungkin nanti bisa dievaluasi lagi Iya, itu untuk dia. back sistemnya, karena Mudah-mudahan. menurut gue sih yang terpenting itu back system sih. Lu mau semurah apapun, semahal apapun, ya kenyamanan sih. Ya mungkin karena dengan harga segitu, Iya. Green Forest memberikan spesifikasi yang seperti itu, ya gue nggak tahu juga gitu. Tapi setelah kemarin dipakai langsung di lapangan sama teman gue si Dero, ya itu yang dirasain, yang tadi diomongin dia gitu. Tapi Ini kita nggak menyudutkan Green Forest atau gimana pun, nggak, sama sekali nggak. Ini cuma review jujur aja gitu. Tapi gue bang, kalau buat desain sih gue suka sih gue sebenarnya. Desainnya Kalau buat suka, ya, bagus. suka gue kalau buat desain dari si Green Forest ini gue suka banget sih. Serius, suka banget gue. Kayak simple Simple. simple banget sih emang. Simple banget menurut gue. Dengan segini sih simple banget sih. Oke lah kalau buat desain ya, kalau buat desain segala macam oke lah. Tapi kalau buat nyamanan ya itu tadi. Kenyamanan masih kurang. Maaf. Kalau untuk desain, ya Desain lumayan gue suka bagus sih. lah. Kalau Bagus. dari warna gue suka. Gue suka. Gue pribadi jarang sih ngeliat karya warna apa ya nih? Jatuhnya Tosca kali ya. Tosca nggak sih? Butuh warna anjir. Pokoknya warna ini. Iya, Cuma warna rada rentan kotor juga sih. Nah itu. Itu doang. Itu sih. Weh, motor weh, berisik anjir. Itu doang sih kalau warna-warna kayak gini tuh Warna rentan kayak gini kotor betul. gitu. Gampang kotor. Cuma udah lu cuci kan? Udah dong aman. Sengaja kemarin gue suruh bawa biar dicuci sama dia. Terus Oke. untuk carrier yang satu lagi nih. Nah kalau kalau yang ini gue tukeran sama si Rio itu di pos Pas kita pulang. enggak. Gue pas naik. Oh iya, lu pas 5. naik, iya, gue udah mulai ngeluh sakit, gue Iya. atas bawah jadi jatuhnya sakit, kaki gue Pas sakit, kita udah gue ketemu sakit. si Pernah Ganteng. Pernah ganteng itu pos, Pos 5. Pos 4. oh, enggak dong, 4, Pos iya, 4. pos 4-an. Iya, dia udah ngap-ngapan itu, guys. Gua udah- Jadi atas gua perjalanan sakit gua. dari pos 3 ke pos 4 itu najis pokoknya. Najis pokoknya. Gue kemarin via Cimalati itu. Iya, Cimalati. Jalur Cimalati. Itu parah ya? Ngacau sih Cimalati. Parah. Dia udah capek banget, ini juga udah kerasa sakit banget. Dia akhirnya Atas bawah tukeran gua. sama si Rio. Si Nah. Rio yang tadinya pakai carrier Ini. ini, si Dero pakai ini. Nah, dia tukeran dah tuh di suite dah tuh. Jadi dia pakai yang itu. Nah, terus pas ketika lu pakai ini gimana tuh? Nah, Coba kalau lu pakai review ini, lagi. Sebenarnya kalau yang ini lebih nyaman. Kalau Apanya? dari si pundak. Si pundaknya. Lebih- cuma- Busa-busanya kerasa gitu empuk. Nah cuma gue udah telanjur ngerasain sakit duluan dari si Keril ini. Tapi rasanya tuh tumpuannya tuh ini banget nggak? Enggak, kalau yang ini dapet karena dibantu ada si Oh, ini tali kantin dada, dadanya, tali dan si dadanya. tali dada juga, sama si pinggang juga nih Hipbelnya, ada. Nah jadi nggak terlalu separah ini sih. Kalau ini bener-bener kerasa Ini banget. benar-benar keras banget. Ini dari dipegang aja beda sih. Lu pegang aja itu lebih Iya keras sih. ya kan? Kalau ini ya emang busanya rada keras. Iya kan? Kalau ini, no. Nah ini empuk. Ya kan? Empuk. Ini udah empuk. So, kalau dari kenyamanan sih gua lebih milih ini sih. Kalau buat nyaman ya, kalau buat nyaman. Berarti untuk tumpuannya, beban tumpuannya tuh ini masih. Nah ini masih dapat semua. Masih dapat. Masih dapat semua, tumpuannya enak. Mungkin kalau menurut gue sih yang lebih apa berguna mungkin si tali dada ini kali ya. Tali dada ini buat Kayaknya ngurangin ngebantu beban. banget. Iya benar. Buat ngurangin beban yang ada di pundak. Iya ngebantu banget soalnya itu pas cekrek. Wah anjir kata gue kenapa nggak dari awal gue ini kata gue. Sial, Soalnya ini kata gua. nggak ada ini. Ini nggak ada ini. Iya dia nggak ada ini. Kata gue aduh kenapa nggak dari awal aja gue pakai ini kata Iya kalau gua. yang ini nggak ada. Kalau yang Siren nggak ada. Kalau yang Apache ada. Dan Lebih nyaman juga ini. busanya lebih empuk yang Lebih empuk ini. Yang Jauh. Apache ya.
Yang alpaca lebih empuk. Alpaka apa alpaca sih gue nggak tahu nyebutinnya gimana itu. Alpaka kali ya, alpaka. Iya pokoknya itu dah. Alpaka. Kalau yang siren emang rada keras ininya busanya. Untuk punggungnya, busa punggungnya gimana menurut lo? Aman. Busa punggung enak. Lebih enak. Nggak gampang gerah. Wah, enggak serius enggak. Kalau buat gerah enggak sih. Berarti untuk sirkulasi udara aman ya? Aman, sirkulasi udara dipakai enak kok dipakai ini. Cuma minusnya itu gua udah telanjur ngerasain sakit dari sini. Jadi gimana sih? Tapi mendingan maksudnya namanya udah sakit ya, udah sakit tapi Cambusa ini enak gua pakai. Makanya pas udah iya, apa-apa rada lebih ringan lah ininya apa sakitnya nggak terlalu sakit banget gitu. Di sini dapat semua dari dada juga enak banget. Udah enak banget dari pas dari turun sini. lu pakai ini nggak sih? Enggak, gua turun balik aja sini. Iya turun. Karena pas turun gua mau pakai ini lagi karena gua pecah. Iya dipecah. Lighting lampu. Bawaan tuh di barang bawaan tuh Iya, dipecah. gua oper kan. Dioper. Begitu kita bawa air juga dikit pas turun. Iya, kita bawa air tuh 10 botol, di jalan udah habis 5. Gue gila. Parah anjir. Cepet banget itu. Udah kayak onta minumnya. Sempet panik sih gua di atas itu pas yang lu bilang air udah nipis sampai kita minta air. Sampai minta air Iya, kita jadi di atas gini itu. teman-teman, biasanya kan kalau gua pribadi ya, gua waktu naik ke Sindoro, ke Gunung Sindoro itu kalau gua standarnya tuh 3 der. Satu orang Itu buat wajib 3. menurut gua ya, menurut gua wajib pendakian. standarnya. Soalnya kita antisipasi takutnya di atas tuh nggak ada air, walaupun katanya di atas ada mata air, ada gampang Bener, air katanya. Kita kan nggak tahu takut nggak tahu kering atau gimana kan gitu kan. Bener. Makanya gue selalu persiapin diri, satu orang tuh wajib 3 gitu. Satu keril 3. Kalau kemarin kata temen gue udah cukup 10, ya udah gue ikutin aja gitu. Yang penting nggak ngebebanin gue ntar pas di atas. Awas lu, gue bilang, kalau nyuruh ngambil air gitu. Gue mau dari gitu, pokoknya gue waktu ke Ciremai juga gitu der. Ciremai berlima gue naik 1, 2, 3, 4 berempat gue naik ke Ciremai tuh. Iya berempat kalau nggak salah. Gue naik ke Ciremai berempat der. Bawa air cuma 6 botol. Lu bayang 7 botol. Kan tolol ya. Katanya gue lewat jalur Palutungan dulu tuh. Oh, Palutungan. Jalur Palutungan itu kan muter jalurnya tuh jauh itu Palutungan. Gue udah stres banget itu. Dari pintu rimba ke pos 1 aja itu, waduh, jaraknya. Itu udah benar-benar menguji mental pokoknya. Itu kata temen gue. Jadi yang bukan ngerekomendasiin sih. Jadi dia tuh kekeh gitu. Karena dia emang suka solo hiking, biasa ke gunung tuh sendiri gitu. Nah pas ketika ngetim kayak gitu, dia ngerasa aman lah, segini aman, segini aman. Dia biasa sendiri. Iya, segini aman. Sementara kita tuh bawa bahan makanan tuh yang ngebutuhin air banyak. Kemarin tuh, waktu dulu tuh sayur waktu ya? ke Ciremai, buat sayur, terus mie. Makan air sih bener. Belum kita buat minumnya, belum buat ngopinya, belum susunya, belum buat samitnya. Sementara bawa minuman cuma 7 botol gitu waktu itu. Nah itu gue ikutin aja. Yang penting jangan repotin gue di atas. Gue gituin. Ya udah gue ikutin lo, gue bilang. Kalau gue standar 3, gue bilang. Dia kekeh udah 7 aja cukup, kata dia. Karena di sebelum Simpang Apuy itu gua lalai gue lupa lagi. Sebelum Simpang Apuy pokoknya. Kata dia ada mata air katanya di gua itu. Ya udah, gue bilang. Ayo. Tapi ketemu sih, guanya ketemu. Gua ketemu, air cuma tetesan doang. Oh, yang dari ini nih ya, apa? Iya, stalagmit. Ya, yang dari stalagmitnya. Air melimpah tuh cuma di pos 1 doang kalau jalur Palutungan tuh. Yang melimpah banget itu. Banyak. Ya selebihnya nggak ada lagi. Yang ada ya cuma di gua itu doang gitu. Sampai kapan nungguin tetes? Itu pas turun, pas summit juga kita udah kehabisan air waktu dulu tuh. Udah kehabisan air. Ya akhirnya gua nunggu pendaki lain yang turun. Bawa air. Dia masih ada air tuh, dia habis summit dia masih ada nyisa air. Nah pas turun kita bareng tuh, gue minta dulu, gue bilang. Karena bener-bener udah habis, nggak bakal kuat kita turun berempat, nggak bawa air itu bener-bener habis, habis. Di tenda tuh nyisa 2 botol kalau nggak salah.
Itu 2 botol 200 setelah lu masak atau itu 2 botol belum masak? 2 botol tuh masih full. 1 botol kalau nggak salah. Enggak, maksudnya udah lu pakai 2 botol masak setengah. atau belum? Udah itu sisa segitu itu doang. udah sisa Iya, sebotol. pulang Summit tuh. Makanya waduh gue bilang Oh, nih, gila, pahit ngeri sih. mati nih gue bilang. Ya gitu, makanya antisipasinya gitu Der. Gue tuh walaupun ya istilahnya gue bukan pendaki yang kayak orang-orang yang jago lah yang itu ini yang paham teori itu ini enggak. Kalau gue sih menurut gue pribadi aja, menurut gue sendiri aja, ini kayaknya ya 3 botol mah standar lah cukup untuk Ya, pribadi satu orang gitu. pribadi Nah cukup, nanti pas di atas dikumpulin, nah nanti disesuaiin Ya, masakannya buat kayak masak, gimana, macam. bahannya seperti apa, butuh air banyak apa enggak, itu tinggal disesuaiin aja. Jadi gitu Der kalau gue mah, kalau gue naik gunung tuh kayak gitu. Ya Bener-bener walaupun sih, gue kayak bodo amatan gitu, tapi tetap gue prepare, orangnya prepare banget gue, nggak sembarangan gitu. Emang nggak bisa diremehin itu gunung. Bener, Jangan, guys. jangan kayak gitu. sekali-kalinya lu ngeremehin gunung. jangan. Waktu kita ke Merbabu aja bawa air berapa dus? Jatahnya kita nggak kebagian. Merbabu kita waktu itu open trip, private trip ya, Private trip dari gitu. perusahaan Samudra Indonesia, perusahaan PT Samudra Indonesia, perusahaan apa sih tambang ya waktu itu ya, Enggak, dia pengiriman barang gitu. pengiriman sama Indonesia. logistik dia, logistik luar negeri lah. Pengiriman barang Nah gitu. jadi itu ada komunitas pecinta alamnya. Nah gue waktu itu sama si Dero jadi salah satu panitia tim dokumentasi di private trip itu. Itu waktu itu peserta 80 ya? Ada 80-an kurang Peserta lebih. dari Kurang lebih perusahaan tuh segituan lah. 80, sekitar 80-an. Porter 20 ya? Wah, porter banyak ya. Ada kali ya 20 ya? Ada 20, kali. sekitar 20-an porter. Wah, salut sih. Terus Salut ada gua. porter pribadinya juga buat pendaki, buat peserta yang nggak kuat bawa barang gitu, yang barangnya mau dititipin ada gitu. Porter pribadi ya. Pokoknya hampir 100 lah. Ya, Hampir 100. ada. Waktu itu bawa air itu 15 dus, yang 1 liter semua ya, isi 1 liter semua. 15 yang dus, bener. aqua botol yang gede itu 15 dus kalau nggak salah. Gas LPG, tabung gas LPG yang hijau 1 ya? 1 ke 2 ya? Lupa lagi gua. Pokoknya gua waktu itu ngeliat sih air sih yang paling Air, utama ya. tuh air. Gitu Nah di itu base- habis di itu base air. ya. Itu Kacau. sore malam itu air itu udah tinggal dikit banget. Udah tinggal dikit dan itu nggak memungkinkan banget buat nyukupin kebutuhan air peserta. Itu karena ya salah ininya sih masaknya. Ya. Karena terlalu Kita masak banyak air. Iya, banyak sayur, capcay segala macam, Iya, makan air banyak itu sih. Salahnya bikin sop sih, bikin sop. Ya Ya sama kayak ini juga sih, si peserta juga kayak nggak terduga, kadang dia minta masakin mie, dia bawa mie sendiri kan, itu kan di Ya. luar hitungan kita tuh kayak gitu tuh. iya ya harusnya sih Iya, sebenarnya kayak kan gitu. kita antisipasi waktu itu tuh. Iya, Ya harusnya, emang gua waktu itu nggak ikut untuk ngurusin logistiknya ya. Gue terus terang aja gue nggak ikut. Jadi ya gue juga nggak paham dia cara ngaturnya gimana waktu ngurusin logistik karena kita tuh udah dibagi-bagi. Gue pokoknya bagian dokumentasi waktu itu tuh. Cuma pas kesini-sini kok jadi ngerembet. Ini Iya. pokoknya gitulah. Begini, Ya pokoknya itu segala jadi macam. pengalaman banget buat Iya, gua. Jadi pengalaman banget pas ketika bawa orang puluhan sampai ratusan kayak puluhan lah itu yang sisanya kan porter. Itu buat pengalaman banget. Jadi harus benar-benar prepare. Nanti di atas tuh akan seperti apa, di bawahnya pas ketika di bawah tuh kita harus seperti apa buat preparationnya. Jadi jangan gimana ntar karena ada si Anu. Jadi jangan ngandel-ngandelin gitulah. Itu sih intinya. Jangan ngandelin satu orang apalagi waktu itu terlalu ngandelin banget. Ya jadi gitulah. Itu pengalaman banget. Jadi pelajaran banget buat gua nanti ke depannya kalau misalkan ada yang kayak gitu lagi. Ya walaupun gua misalkan udah ditunjuk lu bagian dokumentasi aja. Kalau misalkan ininya kurang serak atau kurang prepare, ya gua harus ikut juga Iya, gitu nanti benar. mah gitu. Saya buat kita juga. Iya. Bener. Terus gimana lagi nih? Udah Kalau dari gua sih itu doang sih, Bang. nilainya berapa? Rating dari 1 sampai 10 yang ini 8 lah. 8. 8 lah. 8 ini. 8 ini Nilainya bagus. 8 Sih. ya. Karena ini masih lumayan enak. Masih enak ini enak. Yang Apaca 60 liter. Ini berapa liter sih ya? Tuh kayaknya kecil sih itu sih. Ini sama kayaknya. Enggak kecil lah, itu lebih kecil lah jauh mainnya. Ini gue lupa lagi nih, Green Ini Forest aja ada nih. plusnya, berapa liter kan? nih? Plusanya 5 kali ya plusanya ini. Pokoknya 30 sih 30. gua enggak 30 ini sama 45 kali. 45, 55 apa? iya, Ya 45 sekitaran mungkin. segitulah pokoknya.
Cuma kemarin kita sengaja isi full Isi biar bener-bener full biar gitu. kerasa ininya bebannya gitu. Biar kerasa beban di pundaknya sama di pinggangnya gitu. Jadi ini nih. Ini bukan sih gua lebih respect ke sini dibanding. berarti ini lumayan worth it ya buat Worth it, kalau ini perjalanan masih aman lah. Berjam-jam kayak gitu Jam-jam ya. masih aman lah kalau bawa yang ini. Karena busanya masih keras Enak empuk. banget, empuk banget masih. Atau mungkin karena baru. Oh, mungkin jadi, masih baru. Enak sih, nyeting ininya juga enak sih, ngencengin ngendorinya enak sih. Enggak ribet. Lebih enak ini. Ya Oke. 8 sih dari gua. Berarti pemenangnya ini, Ini. si Alpaca. Ini worth it buat naik gunung, perjalanan berjam-jam. Kalau ini kayaknya untuk camcer aja sih. Nah, itu maksud Kayak gua camcer buat cukup. camcer aja kayaknya. Kan ininya keras anjir. Ininya keras. Ini mungkin bisa buat bahan evaluasi lagi Iya, untuk Green itu Forest. Kita sama sekali nggak ngejelek-jelekin Nggak. brand ya. Kita hanya review berdasarkan Yang eh, dirasain. yang dirasakan pas di lapangan gitu. Karena kemarin kebetulan juga kita naik gunung, kita cobain langsung ya ternyata yang dirasakan ya seperti itu ya. Iya. Ininya kerasa banget. Kalau yang untuk Alpaca itu masih mending lah untuk perjalanan jauh, apalagi trek Gunung Salak lo tau sendiri kan. Makanya ini penasaran nih, ntar gue mau bawa lagi. Gue rencana sih mau bawa Are ntar Mari. Gunung Salak. Gue rencana mau ke Gunung Mau Salak, lagi. Mau ke Salak Via lagi. mana? Aji Saka. Haji Saka. Wah, itu Kita- lebih kita ngecamp lagi di ekstrim sih. puncak. Lebih ekstrim sih itu Haji Saka katanya. Lahaula aja. Enggak, maksudnya jalurnya ya. Gua Iya. gua nggak ngomongin yang hal-hal yang lain ya. Nggak. Gua jalur nih, fokus di jalur. Gue udah nggak mikirin Lebih hal-hal ekstrim mistis sih. kemarin di Gunung Nggak, Salak. nggak. Karena walaupun ada juga ada kunti depan gue gitu, bakal gue cuekin. Kayaknya udah capek sih, Udah Bang. capek, anjir. Bener udah capek sih gua juga. Kalau orang mikirnya, wah gua ngeliat setan lari, gua kayaknya di situ enggak bisa boro-boro mau lari gua. Kita trek serius. malam kemarin tuh. Malam bener. Orang katanya sih, kan gue kebetulan kemarin bawa akam sih kan. Temen gue orang situ asli, kaki Gunung Salak asli. Dan kebetulan juga gue dulu pernah tinggal di kaki Gunung Salak juga. Gue 3 tahun di situ, mengenyam pendidikan lah di situ. Gue pernah 3 tahun dan gue ngajak temen gue yang orang situ. Ya itu kata dia sih jarang-jarang yang mau sampai puncak gitu kalau misalkan udah jam 5 sore. Iya, dia aja ngasih taunya udah Dia aja ngasih tahu. Pulang, udah pas pulang iya dia ngingetin ngasih tahu. ngingetin kita. Ini mau lanjut apa enggak kata dia. Dia cuma gitu. Malah dia doang. nyaranin ya kayaknya sih lebih enak kita ngecamp di pos 5 kalau enggak pos 6 lah kata dia. Cuma tempatnya nggak mungkin kan itu. Tempatnya nggak memungkinkan Iya. banget karena itu jalur air. Kalau misalkan hujan Nah, itu sih yang gue takutin itu sih. bakal parah. Walaupun kita bikin parit di sekitaran tenda Gue juga lebih milih itu makanya, nggak udah lanjut lah. nggak worth it banget. Makanya kita maksain buat lanjut Lanjut. sampai atas walaupun udah gelap. Udah kacau banget itu Udah gelap. kondisi. Jam 6 aja udah Oh ya sama apa? Kita nggak makan dari pagi. oh iya dari pagi. Puasa Dari kita, pagi, guys, beneran kita itu. tuh cuma makan gorengan. Gorengan Sama lontong. itu doang. Kopi, Enggak sih, gua nggak makan lontong, gua gorengan doang bang, 2 biji. Ingat gue gua. lontong sama gorengan gue. Gorengan Gorengan doang, gua. gorengan 2, Dua. lontong 1, kopi, rokok, air putih, langsung gas. Puasa Udah. kita itu. Kita nggak bawa perbekalan buat makan siang, Nggak. makanan jadi gitu. Biasanya kan kalau misalkan Snack aja pendakian nggak. gitu kan pas di pertengahan jalan biasanya gelar nasi tuh buat makan siang. Kemarin enggak. Bener-bener tim dadakan gitu. Itu kemarin Kurang prepare sih lebih kita tepatnya. udah terlalu capek karena dari Bekasi tuh sekitar jam udah malam ya, jam 11. Tidurnya 3 jam kita. Tidurnya istirahat cuma Lu 3 3 jam. Gua 2 jam. Iya. Gua tidur jam 4, bangun jam 6. Iya. Lu jam 3 Gua lu jam udah 3. pada tepar. Jam 3 gua gua belum. tidur. Gua belum bisa tidur gua. Pikiran gua kan, waduh gila kita mau naik. Belum tidur jam segini dipaksain tidur. Tapi lumayan segitu der gua. Biasanya nggak tidur Nggak sama gua kalau naik sekali. gunung. Gua kalau gua gede gua sama sekali nggak tidur. Ya itu. Kadang gua masuk angin. Kalau kemarin sih alhamdulillah gua nggak, biasanya dikerok gua kalau di gunung. Ih, nyampe atas dikerokin. Dikerokin gua. Kemarin alhamdulillah sih Gunung Salak. Oke, jadi gitu teman-teman. Review jujur dari kita. Kita sama sekali nggak ada buat ngejelek-jelekin Nggak ada. brand Green Forest. Kita cuma nge-review kenyamanan dari tas ini dari segi back systemnya. Kalau untuk fitur dan kompartemen lainnya itu
sama aja sih ya. Sama aja sih. Ini gunanya sama aja untuk Suka sih gue desainnya lebih penyimpanan suka. barang yang kita bawa. Terus ya quick access itu mah cuma apa namanya, Plusan doang kali, plus ngebantu plus doang lah, ya. untuk ngebantu biar lebih Ngebantu mudah aja kayak kan, ngambil kalau barang misalkan misalkan akses wah kayak gitu. ada yang urgent atau di bawah barangnya kali ya bisa Tapi lebih yang enak gitu. paling terpenting tuh back sistemnya sih, makanya sengaja gua langsung praktekin atau sengaja dicobain di lapangan tuh ya biar bener-bener kerasa nilainya tuh. Ini enak gak, nyaman gak gitu. Makanya back sistemnya yang gue fokusin tuh back sistemnya. Jadi ya mungkin bisa jadi bahan evaluasi untuk Green Forest. Bener. Nanti ke depannya. Ya mungkin dia mau bikin lebih wow lagi gitu atau gimana. Tidak hanya mengandalkan kuantitas penjualan. Enggak. Ya pokoknya gitulah. Ya masing-masing brand mungkin punya alasan tersendiri gitu ya untuk dia membuat produk seperti ini. Pasti. Tapi gua kan sebagai apa namanya? customer, pengguna gitu. Sebagai pengguna yang gua rasakan ya seperti itu. Yang tadi kita Iya kayaknya buat sampein. bener kata lu Bang nih, kayak buat capture doang sih oke sih. Kalau buat yang naik kayak cuma 30 menit dari parkiran gitu. Kayaknya oke sih itu. Cukup. Kali ini masih worth it. Ini worth it. Kali ini masih untuk yang berjam-jam masih worth it. Masih enak. Cuma kemarin si itu sempet merah juga ya. Bahunya. Ini karena bawa ini. Karena pas ditukar tukeran sama gua, tukeran sama dia, tukeran sama gua. Itu langsung merah dia. Merah. Lupa gua nggak gua videoin sih, tapi sumpah demi Allah gua berani sumpah demi Allah. Emang merah ininya. Ininya merah. Dia nggak bisa ikut ngobrol karena dia lagi kerja. Tadi udah gua sempet telepon. Kata dia nggak bisa, kata dia pulang malam. Ya udah akhirnya gua berdua, dan kebetulan juga si Dero untung aja tukeran tasnya. Jadi ngerasain gua. Jadi bisa ngerasain dua-duanya gitu. Oke Der, gitu aja kali ya. Kalau dari gua sih itu doang. Kalau dari gua ya itu aja sih. Pokoknya mungkin fair buat Green Forest tuh. Pokoknya nanti kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Ya mungkin nanti akan gimana ya videonya ya. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya gimana ntar aja. Nanti Mendaki santai kita soalnya. Kita mendaki santai aja. Mendaki santuy, sebat, 2 bat, 3 bat tiap post tuh. Makanya nyantai banget kemarin. Santai parah itu. Mungkin nanti gue akan nge-review produk selanjutnya. Kalau memungkinkan nanti pas gue naik gunung lagi gitu ya, biar benar-benar kerasa gitu. Jadi nggak cuma sekedar teori yang lo sampein pas ketika di tempat doang gitu. Jadi di lapangannya langsung biar kerasa gitu gimana sih ini nyaman atau enggaknya gitu. Ya mungkin nanti ada sepatu atau jaket atau apa. Kemarin gue sempet kan nge-review jumpsuit tuh. Jumpsuit itu udah gue review, cuma review pendek doang, gak review detail karena gue udah capek banget itu. Udah mager sebenarnya. Itu kita udah mau pulang sebenarnya. Juga iya, kita mau pulang itu. Udah mau pulang, ya mumpung masih di atas. Udah bikin sebentar aja review pendek. Yaitu mungkin ada beberapa poin yang mesti dievaluasi gitu dari Green Forest untuk jumpsuit yang kemarin gue sempet review. Karena untuk buang air kecil itu rada sulit juga ya. Ya PR itu ya. Sayang aja gitu Green Forest udah membuat inovasi sleeping bag dengan bentuk jumpsuit seperti itu. Kalau misalkan ada kurangnya itu kayaknya sayang banget gitu. Cuma itu doang sih yang kemarin gua rasain. Tapi nyaman ya. Nyaman sih nyaman. Dingin ya dingin mah nggak dingin banget sih. Kemarin nggak terlalu nembus banget. Tapi kalau misalnya kita lapisin jaket lagi tuh anget. Ya itu sih kekurangan dan kelebihannya bagus pokoknya bagus. Green Forest berani bagus pokoknya. Kayaknya bagus. Green Forest. Yaudah gitu teman-teman, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Thank you Der. Ya siap. Yuk salam Saniker.